Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras belum juga turun, warga Kota Tegal kembali dibikin pusing lantaran harga semua jenis cabai mulai merangkak naik. Krisis air bersih kian parah lantaran sumur-sumur mengering. Warga di Klaten terpaksa berburu air bersih ke tengah area persawahan. Cara unik perkenalkan batik, para model berlenggak-lenggok di peron dan gerbong kereta api. Krisis air bersih masih melanda warga Purworejo dan Klaten. Warga tidak hanya menyerbu bantuan air bersih, namun juga berburu air ke area persawahan. Selama beberapa bulan terakhir, sumur-sumur warga terus mengering sehingga sisa air sumur tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Warga Beringin di Kecamatan Bayan, Purworejo langsung berlarian begitu truk tangki bantuan air bersih datang. Air bersih begitu diburu warga Beringin karena selama beberapa bulan terakhir mereka mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Sumur-sumur mulai mengering. Kalaupun sumur masih mengeluarkan air, namun air tidak bisa dikonsumsi karena sudah keruh. Tidak hanya sumur, lahan pertanian warga juga mengering, bahkan pohon-pohon ikut mengering. Sudah 3 bulanan. Airnya kenapa, Bu? Ya habis, sumurnya Habis ya? kering. Kering. Kalau musim hujan langsung penuh, tapi kalau musim kemarau cepet banget itunya ngeresepnya. Bantuannya air seperti apa, Bu? Ya senang sekali lah Pak, sangat membantu banget. Air bersih sebanyak 4.000 liter disalurkan Persatuan Tanggap Darurat Bencana Kesehatan Cabang Purworejo. Meski distribusi air bersih tidak pernah berhenti mengalir, kebutuhan warga justru makin tinggi dan meluas karena titik-titik krisis air bersih juga meluas. Informasi sedunia yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Nah, kita ngambil momen ini untuk bakti sosial berupa dropping air bersih dan kegiatan bersama warga. Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, ada Desa Beringin menjadi langganan krisis air bersih saat kemarau karena tidak dilalui aliran sungai Pogobonto. Sementara warga Ngerayang di Kecamatan Bayat, Klaten harus berburu air ke tengah sawah. Setiap hari mereka harus bolak-balik untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan untuk minum dan memasak. Krisis air bersih sudah berlangsung 4 bulan. Warga mengaku sumur mereka benar-benar sudah mengering. Tiap hari ambil airnya di sini, kalau tidak di sini di sebelah timur kampung juga ada. Kenapa di sini, Pak? Ya masalahnya dalam kampung nggak ada airnya, yang ada di luar kampung. Sudah berapa lama kekeringan? Udah dari dulu, udah lama sekali. Tahun ini udah berapa bulan terakhir? Kira-kira sampai sekarang udah sekitar 4 bulan. Kekeringan? Ya, kekeringan. Setiap hari dari berapa jerigen, Pak? Kalau saya sekitar 15 sampai 20 jerigen. Sehari. Selain sumber mata air di sawah, warga juga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Wahyudiono dan Krisna Agung melaporkan dari Purworejo dan Klaten. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus korupsi pembelian lahan perumahan yang melibatkan anak perusahaan BUMN dengan kerugian 4,9 miliar rupiah. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus tersebut, 1 diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang. 3 orang tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pembelian lahan di Salatiga yaitu EW, Direktur Utama DP4 periode 2019 hingga 2016. US Manajer Perencanaan dan Investasi DP4 serta CA yang merupakan broker pembelian tanah di Salatiga pada tahun 2013. Kasus bermula pada tahun 2013 saat manajemen DP4 yang merupakan anak perusahaan PT Plindo akan investasi dana pensiun dengan membeli tanah untuk dijadikan rumah. EW dan US kemudian bekerja sama dengan CA, namun dalam proses investasi pembelian tanah terjadi serangkaian perbuatan melawan hukum. Akibatnya tanah yang dibeli oleh pihak DP4 tidak dapat dibalik nama atau dipergunakan karena masuk zona pertanian. Akibat korupsi ini negara merugi hingga 4,9 miliar rupiah.
JA selaku broker saat ini masuk daftar pencarian orang alias buron. Bagi siapapun yang ternyata masuk dalam kawasan zona pertanian kering di wilayah Salatiga. Ada perda RUTR di wilayah Salatiga dan juga ada kesaksian dari ahli pertanahan bahwa lokasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan serta tidak bisa dibalik namakan ya kepada pihak DP4 itu sendiri. Artinya secara yuridis DP4 yang telah mengeluarkan uang dia tidak bisa memiliki tanah tersebut. Sabu-sabu seberat 1 kg hasil penangkapan pengiriman melalui jalur udara di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali dimusnahkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah masih menyelidiki keterkaitan sabu-sabu tersebut terhadap jaringan Freddy Pramata karena kemasan sabu-sabu memiliki kemiripan. BNNP Jawa Tengah Senin siang memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg di halaman kantor BNNP Kota Semarang. Sabu-sabu ini merupakan hasil penangkapan di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali yang dikirim melalui udara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 tersangka pun dihadirkan di lokasi pemusnahan. Sebelum dimusnahkan, sabu-sabu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti keasliannya oleh petugas laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Setelah diperiksa dan berkekuatan hukum tetap, sabu-sabu dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. BNPP Jawa Tengah saat ini masih menyelidiki apakah sabu-sabu ini merupakan jaringan Freddy Pratama karena barang bukti tersebut memiliki kemasan yang sama. Untuk masalah jaringan Freddy, kita harus teliti lebih dalam ya, kita selidiki lebih dalam untuk apakah dia masuk sebagai jaringan Freddy Pratama. Kemasannya kan hampir mirip. Ya, kalau kemasan memang mirip ya, dari sisi kemasan ya. Namun dalam hal jaringan kita perlu pendalaman lebih lanjut. Di udara ini memang sedang tren atau seperti apa? Kan biasanya laut atau darat seperti itu. Ya, nah ini yang kita surprise ya, kok bisa melalui bandara Cengkareng bisa lolos. Ini harus kita selidiki lebih lanjut. Kenapa kok bisa sampai lolos? Sebelumnya BNNP Jawa Tengah berhasil mengungkap penyelundupan sabu-sabu melalui udara. Kedua kurir ditangkap saat sedang bertransaksi di sebuah warung wilayah Sidon, Boyolali. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.